Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai, beliau berkata, Rasul bersabda, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, idza aradallahu bi'abdihi, ini keterangannya ini al-khaira tapi di matan hadisnya khairan, ajjalalahu al-uqubata fid dunya. Jika Allah menginginkan kepada hambanya, jika Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, jika Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, dalam kurung, sehingga Allah tidak menyiksa dia di akhirat, sehingga Allah tidak menyiksa dia di akhirat, tutup kurung, bawahnya, maka ketika itu Allah mempercepat, maka ketika itu Allah mempercepat siksanya di dunia. Jadi makna yang pertama di sini gini, kalau disebutkan abdun itu adalah bukan hamba biasa, tapi hamba pilihan. Makanya Nabi mengatakan apa? Nabi bersabda, yang paling aku senangi ketika aku dipanggil sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi, hamba. Makanya di sini, kalau Allah menginginkan dengan pilihannya, dengan hambanya, artinya bukan hamba biasa. Hakikatnya orang kafir juga hambanya Allah. Tapi enggak. Maksudnya bi'abdihi di sini hamba pilihan. Kalau Allah menginginkan terhadap hamba pilihan tadi itu kebaikan, maka ajalah Allah akan mempercepat lahu untuknya itu hamba siksaan al-uqubata, tapi di dunia. Di dunia akan dipercepat oleh Allah untuk hamba itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan siksaan. Macam-macam di sini. Bibala'in fi nafsih, bisa dengan musibah atas dirinya sendiri. Bisa dengan musibah atas dirinya sendiri. Atau yang kedua, bimauti sodiqihi, dengan meninggal temannya, teman dekatnya. Yang ketiga, bifaqdi malihi wa nahwihi, kurangnya harta, hilangnya harta, dan semisalnya. Tuh ya. Makanya orang-orang soleh itu mengatakan apa? Aku mengetahui kekurangan dalam diriku, ada kesalahan atas diriku ketika adanya perubahan terhadap binatang kendaraanku, keledaiku. Keledaiku ini kok tiba-tiba itu berot ya. Kok tiba-tiba tidak mau? Kenapa ini? Oh, anak tahu. Berarti sekarang ada kesalahan dalam diriku. Bahkan aku mengetahui jeleknya akhlak keluargaku. Tidak tahu dari pasangannya, tidak tahu dari anaknya. Akhlak tidak bagus. Aku tahu kalau mereka malah tidak berakhlak baik, itu berarti ada kesalahan pada diriku. Paham ya? Jadi tidak murni kesalahan mereka sebetulnya. Mereka salah dengan kurang ajar misalnya.
Tapi kesalahan mereka itu ada andilnya kita juga di sana. Makanya lihat bojone ngamuk tok. Apa oh inti ada apa? Sama intinya ini kenapa? Ya, punya kendaraan moro-moro mari iki ganti ini terus tak mari-mari. Kenapa? Ada yang tidak beres. Itu. Ngerti nih ya? Nah, kesemuanya ini apabila tidak ada penentangan kepada Allah, kesemuanya ini apabila tidak ada penentangan kepada Allah, karena ujian yang dia terima, maka di hari kiamat dia tidak memiliki dosa apapun. Di hari kiamat dia tidak memiliki dosa apapun, total bersih. Pokok sabar. Karena kalau kita orang berontak, berarti kan kita berontak sama godarnya Allah. Nentang kan sama Allah kan? Dan ini bukan berarti kita harus tinggalkan yang namanya usaha loh ya. Ada orang kena sakit, oh berarti anak ini mungkin kena ujian sama Allah karena anak ini ada kesalahan, ditegur sama Allah. Jangan diobati, sudah iya biarkan, sudah biar anak rasakan. Tidak, bukan itu. Tetap aja. Ini maksudnya ketika kita nerima pertama kali itu, mendapatkan sesuatu itu, untuk pengatasan, untuk penanggulangannya harus, karena hidup di dunia, harus ditanggulangi. Tapi tidak bolehnya itu nentang sama Allah. Oh nemen loh ini, masalah ini. Terutama masalah-masalah misalnya keturunan, punya anak. Itu dibisikkan sama setan itu. Terus, kenapa kok gini kamu gini. Dan sebagainya. Paham ya? Pokoknya ndak berontak sama Allah, maka dia tidak memiliki apapun. Itu kalau dari segi apa? Kesalahan ya. Sekarang ndak punya salah dia. Kok turun sesuatu? Fa illam yakun min arbabil mukhalafati wa nazala bihi bala'un kana bala'un ziyadatan fi darajati. Kalau memang tidak ada kesalahan yang dia laksanakan, maka hal itu merupakan pengangkatan derajat di dalam pandangan Allah. Pengangkatan derajat di dalam pandangan Allah. Berarti berupa apa ini? Ujian. Berarti ini berupa ujian. Itulah. Pengangkatan derajat. Ya itu teliti. Ada kesalahan ya apa ya? Sembahyang ya sempurna. Malah ke masjid. Ya baca Quran. Ya zikir. Ya ini. Tapi kok gini ya? Oh, itu berarti pengangkatan derajat. Memang sepatutnya ketika kita kena seperti itu, jangan kita orang mengatakan, ini adalah ujian dari Allah. Ya belum tentu, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Alhasil, ini semuanya untuk meredam. Jangan sampai kita ini tidak terima atas ketentuan Allah. Itu. Pernah Nabi itu bercerita, di hadapan Sayyidina Aisyah cerita bahwasanya ada nanti satu kelompok itu yang dia akan menghancurkan Ka'bah. Sampai di satu daerah, dia tadi ini, bukan ini loh, bukan zamannya Abroha sudah berlalu loh. Jadi memang Ka'bah ini memang menjadi incaran.
Sampai pernah Ka'bah itu dikuasai oleh satu kelompok gitu ya. Itu Hajar Aswad diambil ke daerahnya selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Hilang Hajar Aswad itu. 20 tahun. Nah, Nabi cerita, nanti itu ada di akhir zaman itu, ada di waktu itu, mereka ini kelompok itu akan menghancurkan Ka'bah. Ya kan? Akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian apa? Sampai di satu daerah, ibaratnya transit dulu, di situ oleh Allah, perhatikan, dihancurkan mereka semuanya, dan orang sekitarnya semuanya. Jadi, datang ya mereka ke satu daerah gitu. Ini daerah tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Datang transit di daerah tersebut, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menghancurkan Ka'bah ini, dibinasakan oleh Allah. Daerah itu penduduknya semuanya dibinasakan juga oleh Allah. Habis semuanya. Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasul, ini kan orang mereka kelompok yang akan menghancurkan Ka'bah, kan pantas kalau dihancurkan. Lah ini yang tidak tahu apa-apa ini kenapa? Katanya Nabi, iya, mereka juga dihancurkan, nanti di hari kiamat baru dipilah-pilah. Dipilah-pilah. Oh, ini yang akan menghancurkan Ka'bah, dosa. Oh, ini enggak dosa. Tapi dohirnya di dunia semuanya. Lah itu bahaya ya. Itu bahayanya. Makanya terkadang kita orang jangan katakan, wah ini ada satu hal gitu ya. Kok masjid kena? Wah jangan-jangan masjidnya ini dari suatu yang haram. Belum tentu. Belum tentu. Ah ini kok ada orang katanya wali tapi kok mampu untuk dibunuh ya? Ya belum tentu. Apakah harus semuanya kebal gitu ya? Ya banyak orang bertanya Allah. Sayyidina Husain dipenggal. Kok nak kebal ini Husain? Sayyidina Hasan minum dikena racun. Kok nak kebal? Apakah kebalan itu Sayyidina Ali? Ya apa ini? Sayyidina Ali. Gitu kan. Apakah enggak bagus? Enggak. Ini masalahnya. Makanya di sini ini hadis seperti itu ya, cerita seperti itu dari Nabi SAW itu sebetulnya memberikan gambaran sama kita tidak bisa biarkan satu kelompok itu buat maksiat. Tidak bisa. Usah apa-apa wis pokoknya pondokku jalan aja, anak-anak yang taklim masih ada. Loh, kalau ente biarkan mereka itu, kalau turun musibah, semuanya kena. Sing judi kena, yang ndak judi, yang taklim kena juga. Gitu loh. Kejadian erupsi ini dan sebagainya. Kejadian gempa. Lah kan ada yang meninggal ketika hadir majelis. Nasallallahu salamul afiyah. Seorang Duriyatul Rasul. Sudah tua, Duriyatul Rasul hadir di majelis ilmu. Ketika terjadi gempa, kemudian meninggal di situ karena sebab gempa. Ayo tanya sekarang. Kok bisa kena gempa seperti itu ya? Ya itu tadi itu. Nanti di hari kiamat dipilah-pilah sama Allah. Bahkan di antara mereka itu ketika ngelihat orang-orang yang kena musibah ketika di dunia saya meninggal, yang tidak kena, ya semoga selamat ya, yang tidak kena musibah ini mengatakan sama Allah, ya Allah, andai dulu aku di dunia kena musibah yang lebih parah dari mereka. Karena apa? Karena pahala yang begitu besar yang diberikan oleh Allah. Tidak main-main loh ini. Paham ini? Itu. Nah, sampai di sini, kalau kita tahu ya, kalau memang tidak ada kesalahan, berarti dia pengangkatan derajat kan? Makanya Nabi menyatakan, asyadun nasi balaan. Asyadun nasi balaan al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal. Nabi menyatakan paling beratnya manusia ujian. Paling beratnya manusia terkena ujian
Yaitu para nabi. Kemudian, semisalnya, kalau kemudian selanjutnya, gitu loh. Gitu. Paham ini? Makanya kita orang dikatakan ya, apapun yang terkena sama kita orang ini, Nabi sudah pernah, bahkan lebih. Nabi sudah pernah, bahkan lebih. Itu ngeredam itu. Ngeredam Nabi. Nah, kebalikannya sekarang. Kebalikannya ya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi asyarra amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafiya bi yaumil qiyamah. Kalau Allah menginginkan kejelekan pada seorang hamba, maka Allah akan membiarkan dia bergelimang dosa sampai semuanya itu dibayar di akhirat. Oh ya. Makanya jangan kaget. Itu loh ya, Amerika itu ya. Nggak pernah sembahyang ngomong kafir loh. Tapi kok hebat teknologinya ya. Iki seakan kayak muslim. Cianjur muslim. Kok gini ya? Ya jangan kaget. Itu biasa. Kalau muslim dibayar di sini. Bayar kontan. Kalau orang kafir enggak. Dikredit. Bayarin di akhirat. Makanya bagaimanapun keadaan orang kafir di dunia ini, itu adalah surganya mereka. Kalau dia mati dalam keadaan kafirnya. Kenapa? Apa ini? Kena penyakit, miskin, melarat, ini. Belum apa-apa kalau dibandingkan sama neraka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul, yaiku jannatul kafir itu. Di dunia ini orang kafir, apapun yang dia terima, sudah, tidak ada masalah. Bagus. Jadi wong sugih, Beb. Ya, bagus. Wis gede wis. Jadi marat, Beb. Melarat, kudiken. Omahe roboh ini. Bagus. Loh kok bisa bagus? Kalau dia mati dalam keadaan kafir, neraka lebih parah dari itu. Tidak ada apa-apanya. Mukmin kebalikannya, apapun yang dia terima di muka dunia ini, kebaikan apapun, penjara. Kan tidak bisa sepenuhnya. Tadi gampang ya. Ente punya harta. Ente kerja-kerja sendiri. Nyari uang-uang sendiri. Apakah bisa dibuatkan seenak-enak? Enggak. Zakat. Fuqara masakin. Itu tangga ente. Itu orang tua ente. Itu kakakmu. Itu saudaramu. Ini ponakanmu. Kasih dia. Enggak, bakhil berarti. Imannya tipis berarti. Loh padahal uang-uang anak sendiri. Ya itulah makna sijnul mukmin. Dikasih sama Allah. Bahasanya untuk supaya kita mau sodako kan diganti. Akan diganti sama Allah 10 kali lipat. Itu sebetulnya kalau orang pilihannya Allah tidak butuh itu. Mau dikasih sama Allah atau enggak, mau ditambahi, enggak, wis pokoknya anak kepingin bantu supaya Nabi seneng kelihatan umatnya enggak susah, titik. Kalau sudah Nabi seneng, kemuliaan aku berikan. Mereka itu, perhatikan ini, mereka itu ingin masuk surga, bukan karena apanya. Selain karena ada Nabi Muhammad di sana. Selain itu apa? Ingin mendapatkan fadlullah. Itu tok. Pemberian Allah. La minal inis wala ghair. Tidak. Dari manusia, tidak butuh. Itu mau terkenal, kayak mau enggak, mau tawak, tidak ada masalah. Ente lihat, anak berikan contoh. Di Jakarta itu,
di Jakarta. Pembesar-pembesar mereka itu urutan. Gurunya para habaib. Habib Ali Bungur. Itu gurunya itu para asatid yang jadi pembesar-pembesar di Jakarta. Tapi orang tanya, no, ente kenal mana? Sama Fulan sama Habib ini. Ya ini. Wes ado katon ke Jakarta. Pasuruan. Nah, ente kan saking kumpul be kita orang kan tahu kan Habib Ja'far. Lah enggak. Habib Ja'far perlu kon. Sopo? Kuburannya di Pasuruan kono di masjid itu. Oh enggak tahu, anak yang tahu itu Yai Hamid. Padahal Kiai Hamid muridnya Habib Ja'far. Itulah mereka. Dan ulama-ulama seperti itu. Baik dari kalangan habaibnya atau bukan dari kalangan habaibnya, semuanya seperti itu. Yang penting nafa, titik. Nafa, manfaat, tawak. Mana ada ceritanya mereka kalau ngalang kitab, ditulis, yang akan mencetak ulang harap minta izin kepada pribadi ana, kalau enggak terkena pidana. Tidak ada mereka. Tidak ada. Tawak. Hatta ente bilang ini, Hadrul Basaudan yang kita baca ini. Syekh Abdullah Basaudan, itu penggubahnya saja. Yang nyiptakan, yang nyusun, bangsa Albar. Makanya dikatakan juga Hadroh Albar. Cuma kita ingin tahu apa? Hadroh Basaudan. Itulah orang bilangnya Allah. Makanya dikatakan di sini, mereka itu ingin masuk surga, ingin mendapatkan kemuliaan surga, bukan karena surganya, tapi ingin mendapatkan fadlullah. Fadlullah. Itu yang diharapkan. Kalau urusan terkenal di dunia, ini, itu, tidak ada. Tidak ada. Awak, tidak ada masalah. Nah, ini kalau orang yang diinginkan kejelekan oleh Allah, dibiarkan. Makanya kita jangan merasa bangga ya. Lah iya yo, aneh ki sembayang subuh telat terus loh. Tapi rezeki kok lancar yo. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Itu bisa jadi nanti bayaran di akhirat. Paham ya? Cari ini sopo. Kalau orang makan riba itu terkena musibah. Ini anak kerja di riba lagi. Tidak ada masalah. Oh iya. Dibiarkan sama Allah. Nanti di akhirat. Akhirat itu mulai kapan? Mulai kematian. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Semoga dijaga oleh Allah. Sampai dikatakan di sini. Wa aina jami'u ahwalid dunya wa madayikiha min sa'atin min adzabin nar wa ma fiha minal aghlali wal inkari. Mana yang dikatakan kesulitan dunia, kerepotan dunia, ketakutan dunia, kalau dibandingkan sesaat saja neraka. Ketakutan neraka, azab neraka. Kalau ketakutan kita di dunia, mentok itu apa sih? Apa mentoknya? Hah? Meninggal. Wes. Hati ya, ini apa ini? Semeru ini gimana ini? Kok erupsi? Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mentoknya apa sih? Lah erupsi apa oh? Mati. Wes. Jangan loh, ini kalau Semeru erupsi, kita bisa diadab neraka loh. Apa hubungannya? Tidak ada. Makanya dikatakan apa? Kesulitan, ketakutan, kerepotan, apapun yang tidak kita senangi di dunia ini, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan sesaat neraka. Sesaat azab yang akan diterima di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini, hadis ini ngajarkan untuk kita supaya kita bisa sabar. Sabar. Bukan sabar berarti diam gitu, di kampung kelpak meneng sabar. Bukan. Sabar
Dicari solusi. Oh gini caranya. Oh gini caranya. Sabar. Dan juga orang sabar itu mendapatkan kebaikan. Baik sekarang atau kelak. Cuma jenenge sabar ya soro. Kadang-kadang iso sabar, kadang-kadang lepas kontrol. Ya ndak apa-apa jenenge urip. Ya kan? Jenenge urip. Mau jenenge gase motor masuk ngono to. Misale gase motor terus mlaku 40 terus. Lek ndek tol ya apa ini? Lah iso kan mlaku 40. Tapi lek 40 tok ndek gang kene ya apa? Nabrak nyasak-nyasak. Kadang 20, kadang 80, lek lurus 120 misalnya, pas di tol, tadi pas kalau jalan mombul, nah, itu normal lah, tidak ada masalah. Yang jelas ya sudah diterima aja. Yang jelas semenjak kita dalam koridornya Nabi, dalam koridor syariat, tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada. Meskipun dohire, ya apa yo, tidak ada ya apa-apaan. Ini bukan ilmunya manusia ini. Tidak ada. Ya. Sampai dikatakan di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma 'idhamal bala." Ya. Sesungguhnya besarnya pahala berbarengan dengan besarnya musibah. Nah, iki medeni iki. Wa annallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, Allah akan menguji kepada mereka. Semakin besar, semakin. Sekarang gini loh gambarannya. Masya Allah ya. Ini juara ini. Juara apa? Juara lari. Masya Allah. Umur berapa dia? Umur 17 tahun. Juara lari, iya. Juara berapa? Satu. 17 tahun, iya. Oh. Musuhnya siapa? Anak TK. Malah bukan sesuatu yang bagus. Lelucon kan jadinya kan? Ngeledak ya mesti akhirnya. Itu Masya Allah ini. Mulai dulu ini juara di kelasnya ini pasti ranking 2 tok ini. Ranking 2, Masya Allah. Hebat kan? Ranking 2. Muridnya piro? Loro. Ya kan sama kan? Iya, Peng. Ya apa? Malah jadi lelucon. Hah? Dhahika alai syaiton. Wis ngono sombong maning jadi setan. Allah, goblok kok diingu jangan. Itu. Nah, maka jadi kata sini, ya Allah. Kalau memang kita tidak bisa jadi kelompok ahlur ridho. Kelompok ahlur ridho. Kalau tidak bisa, minimal jadilah kelompok ahlus sober. Orang yang sabar. Lek sabar itu sih kadang grundel, gitu loh. Ya apa? Lah iya sih apa maning wis. Ya apa maning gitu ya. Ya apa maning kan maksudnya andai ada yang ini kan mau kan dia kan. Ya apa maning wis. Nyolong mari. Ndak Allah astagfirullah. Ayo coba. Nah, coba. Tapi ndak wis karena Allah kabeh. Lek ridho ndak? Kena sesuatu, alhamdulillah. Apa? Sepi tokoku. Iku ridho. Masya Allah. Ana bisa ini loh. Sahabat ini antara sahabat. Ada di antara mereka itu masuk ke pasar ya. Tujuannya apa? Untuk ngamalkan doa masuk pasar loh. Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu kalau masuk pasar, cuma ditanya, Sayyidina Abu Umar, apakah ente kerja? Enggak. Cuma ana mau baca doa masuk pasar. Mereka dunia itu seperti itu. Kan harus usaha. Namanya laki-laki harus kerja. Jangan membebaskan diri. Ibadah sama Allah, istrinya enggak ini. Terus siapa? Kerja. Kerja syarat tok. Ya apa? Pokoknya jam 7 keluar. Ya kerja. Ya buka toko di keber ini, mbuk topi, mbuk keset, mbuk apa. Wis enggak perlu hati di status
Sampai kapan kita seperti ini? Iku nyesel iku. Macem-macem ngomongannya. Bukan, kita salah. Tutup jam berapa ya? Jam 12. Sampai jam 11. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa? Faedah. Sepi. Iku ridho jenenge. Nah, katanya mu'alif kan soro iku. Otomatis kalau ada orang seperti itu, misalnya Rozil kayak ngono, anak kan takut juga. Oh, gangguan model iki heng misalnya. Kalau ndak bisa seperti itu, magom sober. Ya, ya. Semoga diberikan kebaikan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab.